Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan dari struktur data. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, dosen Teknik Informatika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam perkuliahan struktur data ini nanti kita akan mempelajari beberapa pokok bahasan, yaitu pendahuluan, kemudian mengenai array dan record, tumpuan atau stack, kemudian antrian atau queue, snare berantai, ini linked list, pohon biner, binary tree, pengurutan dasar, pengurutan data lanjut atau sorting, pencarian data searching, tabel hash, dan yang terakhir nanti ini adalah graph ya, kalau memang waktunya mencukupi. Baik, untuk evaluasi ini ada beberapa yang bisa kalian perhatikan untuk kontraknya, yaitu kehadiran kuliah 20%, kemudian tugas 20%, in semester 30%, ujian semester 30%. Mohon diperhatikan dengan sangat untuk kontrak perkuliahan ini, sehingga nanti kita bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Referensi yang saya gunakan yaitu bisa kalian gunakan juga untuk data structure, algorithm and application in C++. Ini ebook bentuknya. Nanti kalau memang berbahasa Inggris ya, karena memang ada yang berminat, bisa nanti saya berikan, atau bisa Anda cari download di internet. Kemudian juga bisa menggunakan buku-buku struktur data berbahasa Indonesia yang banyak sekarang ada di pasaran ya. Baik, yang pertama kita mulai dengan pemrograman komputer. Mungkin dari kalian sebagian ada yang berasal dari SMK, RPL, atau mungkin pernah mengenal mengenai apa yang dinamakan pemrograman, terutama yang dilakukan atau dikerjakan di komputer. Pemrograman komputer adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan instruksi kepada komputer untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk bahasa mesin komputer, untuk awalnya komputer hanya mengenal kondisi adanya arus yang dilambangkan dengan angka 1 dan tiadanya arus yang dilambangkan sebagai angka 0. Kemudian urut-urutannya ini tadi mulai dari bahasa mesin komputer yang awal, kemudian bahasa assembly, jadi melambangkan untaian sandi 1 dan 0 dengan singkatan kata yang mudah dipahami manusia seperti ini. Rangkaian dari angka biner 0011 1010 00. Hal ini nanti juga akan Anda pelajari di teknologi informasi. Sama dengan perintah ini ya. Misalnya perintah assembly compile AL 0D yang artinya bandingkan, atau compare, ini compare AL 0D yang artinya bandingkan nilai register AL dengan 0D. Ini peningkatan dari bahasa mesin komputer yang semula hanya dikenal dengan angka 1 dan 0. Berikutnya menuju yang tingkat atasnya lagi, yaitu bahasa pemrograman generasi ketiga. Disitu ada Basic, Pascal, C++, COBOL dan sebagainya. Mungkin dari di antara bagian kalian ada yang sudah mengenal atau sudah pernah menggunakan dari beberapa bahasa ini, atau mungkin belum, karena ini adalah bahasa yang cukup lama sekali. Tapi ada pengembangan, terutama yang C++ ini sampai sekarang masih digunakan. Untuk algoritma sendiri, itu pengertiannya yaitu urutan langkah berhingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Dalam algoritma nanti terdapat istilah pencabangan atau pengulangan. Jadi ada pencabangan atau looping atau pengulangan juga, pencabangan dan pengulangan. Kemudian nanti dibantu dengan yang namanya diagram alur atau flowchart untuk menggambarkan algoritma itu nanti. Misalnya ini ya. Jadi tadi algoritma adalah urutan langkah. Ini kita ambil contoh sederhana, contoh algoritma berkirim surat. Sebagai contoh kita akan menulis surat. Kira-kira apa yang dilakukan, langkah-langkahnya. Yang pasti kita akan menulis surat terlebih dahulu ya.
Tapi di sini untuk langkah-langkah algoritmanya lebih detail lagi, yaitu yang pertama mempersiapkan kertas dan amplop dulu. Ini di zaman-zaman masih tren untuk berkirim surat, belum menggunakan media sosial, yaitu mempersiapkan kertas dan amplop, mempersiapkan alat tulis pasti, kemudian mulai menulis. Setelah itu memasukkan kertas yang sudah kita tulis ke dalam amplop tersebut, memberi perangko ke kantor pos untuk mengeposkan surat tersebut. Ini adalah semacam langkah-langkah yang bisa dipahami oleh semua orang tentang algoritma berkirim surat. Nah, sekarang kita coba Anda membuat algoritma menghitung luas lingkaran ya. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian langkah apa yang harus dilakukan, dan terakhir harus bagaimana untuk mendapatkan luas lingkaran yang kita cari dengan perhitungan. Yang pertama pastinya sebagai clue-nya Anda harus mencari dulu. Nah, luas lingkaran itu rumusnya apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung luas lingkaran tersebut. Apa yang harus dicari dulu, yaitu jari-jarinya pastinya. Nah, silakan dikerjakan algoritma menghitung luas lingkaran. Nanti sewaktu rekaman ini selesai bisa dikirimkan tugasnya. Kemudian ada istilah pseudocode nih ya. Pseudocode adalah penulisan program dengan menggunakan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Ini lebih memanusiawikan kita, jadi kita bisa menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari dengan cara menulis pseudocode ini. Sebagai contoh, program menghitung luas lingkaran. Nah, ini kebetulan sudah ada contohnya yang tadi kita buat sebagai tugas. Yang pertama untuk pseudocode itu, karena penulisan program itu diganti dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari, kita awali dengan mulai. Kemudian masukkan nilai jari-jari ke dalam variabel R, masukkan 3,14 ke dalam variabel Pi, hitung, masukkan hasil perkalian Pi dengan R kuadrat ke dalam variabel luas, tampilkan nilai variabel luas. Nah, ini adalah pseudocode atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk penulisan program. Tentu saja nanti kalau dalam programming atau pemrograman komputer tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti ini ya, karena awalnya memang program komputer diciptakan oleh orang luar negeri, jadi ya bahasanya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Dan yang terakhir selesai ini. Jadi sebagai kunci atau yang perlu diingat oleh kalian yaitu apapun bentuk tampilan algoritma Anda, yang terpenting adalah logika dari program yang Anda buat. Jadi kalau Anda sudah memahami logika dari program yang akan Anda buat atau logika dari apa yang akan Anda lakukan, Anda kerjakan, tentu saja nanti akan lebih mudah. Mau dibawa kemana, mau pakai pseudocode, oke, mau pakai algoritma juga oke. Dan yang lebih bagus lagi nanti ketika Anda menghadapi berbagai macam bahasa pemrograman ya. Tinggal nanti dicari caranya bagaimana untuk mengerjakan ini, untuk mengerjakan itu ya. Kuncinya adalah logika. Jadi ketika Anda dihadapkan pada suatu permasalahan, kemudian logika Anda sudah bermain di sana, tentu saja akan lebih mudah nanti mewujudkan atau membuat solusi atau mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan pemrograman komputer ya. Misalnya contoh seperti tadi ya, menghitung luas lingkaran. Nah, ini logika Anda bagaimana supaya bisa menghitung luas lingkaran, apa yang Anda akan kerjakan ya. Salah satunya tadi ya, kita mencari jari-jari, kemudian kita masukkan nilai jari-jari tersebut dalam variabel R ya, atau nanti kemudian kita kalikan juga dengan Pi, di mana Pi adalah nanti konstanta yang nilainya tetap 3,14, dan nanti kita akan mendapatkan luas dari Pi kali R kuadrat tersebut ya, dan sebagainya. Ini adalah struktur data, kita sudah mulai masuk ke struktur data. Jadi ini tadi yang sebelumnya adalah awal atau pengenalan untuk struktur data. Karena kaitannya Anda harus tahu algoritma, Anda harus tahu apa yang disebut pemrograman komputer. Karena struktur data ini ada kaitannya dengan dua hal tersebut nanti ya. Apa yang dimaksud struktur data? Struktur data adalah pengaturan data di dalam memori komputer atau terkadang di dalam disk dengan tujuan agar data dapat diakses secara efisien. Jadi lebih kepada pengaturan data.
structure ya, struktur data structure. Struktur datanya bagaimana nanti pengaturan datanya dalam memori komputer terutama ya, atau bahkan mungkin terkadang dalam disk, dalam sebuah disk yang tujuannya agar data dapat diakses secara efisien. Jadi di situ ada penggambarannya. Di sini ada struktur data, kemudian ini adalah wadah datanya bagaimana. Ada algoritma di dalamnya nanti yang akan berfungsi untuk mengatur data yang ada dalam struktur data ini ya. Algoritma ini digunakan untuk memanipulasi data nanti. Manipulasi dalam artian menyusun data, mengolah data sebagaimana hal yang diinginkan nanti. Dan tentunya dibutuhkan algoritma, tadi sudah digambarkan oleh di ilustrasi seperti itu. Jadi untuk pengaturan data di dalam memori komputer ini dibutuhkan sebuah algoritma. Jadi kenapa tadi saya awali dengan algoritma terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, algoritma mempunyai 3 struktur dasar, yaitu yang pertama sekuensial, seleksi, dan yang terakhir adalah perulangan atau pengulangan. Untuk sekuensial nanti adalah urutan yang berurut ya. Urutan yang berurut dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu urut. Ya, harus dikerjakan berurutan. Ya, jadi menyatakan langkah-langkah yang berurutan, sekuensial. Urutan dalam langkah menentukan urutan eksekusi. Jadi di sini ada penting sekali ya, kita harus mengurutkan langkah untuk menentukan urutan eksekusi. Contoh, kita gunakan contoh yang nanti yang sama ya, untuk 3 struktur dari algoritma tersebut ya. Contohnya apa? Yaitu ini algoritma untuk menukarkan isi A dan isi B. Jadi Anda bayangkan Anda punya 2 tempat misalnya, 2 tempat atau 2 bahan, 2 material ya. Misalnya 2 mangkok lah, paling mudah ya. 2 mangkok, di situ ada isinya. Mangkok itu yang pertama mangkok isinya gula, yang mangkok kedua isinya kopi misalnya gitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya untuk menukarkan isi mangkok yang pertama dengan isi mangkok yang kedua ini? Ya. Apakah dikosongkan dulu A-nya, mangkok yang pertama, kemudian nanti yang mangkok kedua yang berisi kopi baru dimasukkan ke mangkok yang tadinya berisi gula, atau bagaimana? Ya, tentu saja Anda harus membutuhkan logika lagi ini. Di sini kita membutuhkan sebuah tempat transfer atau tempat untuk transit ya, sementara untuk pemindahan isi A ke isi B nanti ya. Sebagai contoh, di sini ada simbol-simbol yang nantinya ini berguna ya untuk pemrograman. Di situ ada isi A itu dimasukkan isinya atau di input ya, nanti kalau dalam coding ya, diinput dalam sebuah variabel X dulu. Jadi nanti A ini isinya dipindahkan ke X dulu. Atau Anda butuh 1 mangkok lagi. Nah, jadi mangkok X itu nanti akan menampung isi dari A. Gulanya nanti akan ditaruh di dalam X dulu, mangkok yang kosong. Kemudian sekarang A kan kosong ya, karena sudah dipindahkan ke X. Ataupun kalau sudah masih ada isinya, aman karena isinya sudah dipindahkan ke X. Kalau dalam kenyataan isi mangkok A sudah dipindahkan ke isi mangkok X. Baru nanti isi mangkok B kita pindahkan ke isi mangkok A. Ya. Dan selanjutnya Anda pasti akan bisa menduga ya, B itu nanti diisi oleh isi mangkok dari X. Ya, tepat sekali. Ya, jadi kita butuh 1 tempat, 1 variabel atau 1 media lagi untuk melakukan pemindahan penukaran isi A dan isi B ini ya. Itu sekuensial, jadi berurut ya. Anda tidak mungkin dari sini dulu A ke B dulu, misalnya isi mangkok B dipindahkan ke isi mangkok A. Nah, ini pasti nanti akan tidak jadi nanti penukarannya ya, karena yang A-nya nanti
dipindah kemana? Berarti tercampur atau bahkan bisa hilang isi A ini karena sudah dimasuki oleh isi B. Untuk itu berurutan. Jadi isi mangkok A-nya dipindahkan dulu ke tempat lain, kemudian baru isi mangkok B dipindahkan ke tempat A, isi mangkok yang tempat lain tadi dipindahkan ke isi mangkok B ini ya. Jadi sekuensial, berurutan. Urutannya semacam ini ya. Penjelasannya nggih. Ya, tadi ya sudah ada X diisi dengan isi A, diisi dengan isi B, dan yang terakhir B diisi dengan isi X. Ya, gampang ya, jadi mudah ini ya, struktur sekuensial. Ya, tadi sudah saya sampaikan, jika urutannya diubah, hasilnya tidak akan berupa penukaran isi A dan isi B. Yang perlu ditekankan lagi yaitu algoritma tadi tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Ya, algoritma untuk menukarkan isi A dan isi B tersebut dapat dikonversi ke bahasa pemrograman C++ sebagai berikut misalnya, karena nanti Anda belajar algoritma dan pemrograman dengan Pak Eko itu, dan praktikumnya nanti itu juga menggunakan bahasa pemrograman C++, maka ini saya singgung-singgung sedikit mengenai bahasa pemrograman C++ ini ya. Misalnya algoritma yang tadi kita konversi ke bahasa pemrograman C++. Mungkin kalau ada yang sudah pernah mendapatkan C++, mungkin tidak asing lagi. Kalau yang belum pernah, mungkin bisa disimak penjelasan sebagai berikut. Untuk memberikan nilai, kita gunakan tanda sama dengan. Jadi ini adalah nilai variabel X sama dengan A. Artinya nilai variabel X kita beri isi nilai dari variabel A ini. Apapun nilainya A ini, berapapun ya. Angka atau huruf atau mungkin objek ya. Kemudian seperti tadi, variabel A ini sekarang kita isi dengan isi nilai variabel B. Dan yang terakhir pasti variabel B kita beri nilai isi X ini ya. Insya Allah mudah dipahami ini karena masih mudah, sekuensial ini ya. Yang kedua, struktur seleksi. Tadi kalau sekuensial itu berurutan, kalau ini seleksi. Jadi ada semacam seleksi, ada pencabangan ya. Bagaimana penjelasannya? Struktur seleksi adalah digunakan untuk memilih tindakan yang didasarkan oleh suatu kondisi. Contoh ya, nilai A tadi, kalau nilai B tadi itu misalnya akan dipertukarkan hanya jika memenuhi ya. Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat misalnya A lebih besar B, maka nanti akan dilakukan penukaran isi A ditukar isi B. Sebagai berikut ya. Ya, perlu disimak, mohon disimak ini ya, karena ini sudah mulai agak berbeda dengan yang sekuensial. Kita gunakan perintah if ini ya. Kalau di dalam algoritma itu, if itu apa? Jika ya. Jika A lebih besar dari B, maka di dalam pemrograman itu seperti itu, maka nilai A itu tolong diberikan ke nilai X ya. Tampung dulu lah nilai A ini ke dalam nilai X kalau memang A ini lebih besar dari B. Ya. Kemudian dilakukan pemindahan lagi, nilai B itu berikan ke nilai A. Dan yang terakhir nilai X tadi yang semula berisi nilai A ini pindahin ke nilai B atau inputkan ke nilai B. Ini ya variabel B maksud saya ya. Jadi nilai A dipindahkan ke variabel X, nilai B dipindahkan ke variabel A, nilai X diberikan atau dipindahkan ke variabel B. Sama seperti tadi ya, cuma ada prasyaratnya. Jadi satu blok yang tadi sekuensial itu akan dikerjakan kalau A-nya lebih besar dari B. Jadi jika ada syarat yang terpenuhi, makanya ini dinamakan strukturnya seleksi ini ya. Seleksi. Tapi kalau tidak, misalnya A lebih kecil dari B, dia akan melewati sekelompok atau blok kode ini. Ya, artinya tidak akan terjadi apa-apa. Nah, itu bisa ya. Contoh dalam kayak contoh yang lain, misalnya jika nanti
nilai mahasiswa itu lebih besar dari 60 misalnya atau 70, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, belum lulus misalnya, dan sebagainya nanti kan. Banyak contoh-contohnya bisa Anda cari sendiri. Yang terakhir ditutup and if ini ya. Jadi nanti kalau A dan B, A tidak lebih besar dari B, maka dia akan mengerjakan yang di luarnya and if ini ya. Akhir dari if and if. Yang tadi saya sampaikan, ini ada penjelasannya di bawah ini ya. Tukarkan A dan B jika A lebih besar dari B. Algoritma itu kalau dibaca ya. Jika A tidak lebih besar dari B, maka penukaran isi A dan B tidak akan terjadi. Semoga untuk struktur seleksi ini bisa dipahami. Next, kita akan menyatakan dalam bahasa C++ ya. Nah, ini juga kaitannya dengan programming ya. If dalam kurung A lebih besar dari B. Jadi kalau dalam pemrograman itu if juga ditulis if. Kemudian yang lain juga sama, hampir sama, yang lebih besar gitu ya. Makanya itu ada dalam kurung kurawal ini ya. Maka kita akan mengerjakan sekelompok atau blok kode yang tadi terjadi ketika kita mau melakukan penukaran A dengan B ini ya. Sama dengan yang tadi ya, masih ingat yang tadi ya. Variabel X akan diberikan nilai dari A. Ini saya tulis huruf kecil, nggak masalah ya. Variabel B, nilai B akan diberikan ke variabel A, nilai X yang semula menerima ini akan diberikan ke variabel X ya. Misalnya kalau sebagai gambarannya ini A-nya 5, B-nya misalnya 3 ya. Karena 5 lebih besar dari 3, maka 5 ditampung di X ya, X-nya sekarang isinya 5. Kemudian A ini sama dengan B. B-nya tadi berapa? 3 ya, 3. Jadi A itu sekarang 3. Dan yang terakhir B itu diberi nilai X. X tadi berapa yang awal? 5. Jadi B sekarang nilainya 5, A-nya sekarang nilainya 3. Penukaran. Karena syaratnya terpenuhi tadi ya. A5 lebih besar daripada B3 ini tadi. Kemudian apabila ada dua jenis tindakan berbeda yang perlu dipilih untuk diproses, struktur seleksi melibatkan else ini ya. Jadi ada yang lain ya. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang lain bagaimana? Else itu ya. Contohnya ini ya. If pembelian lebih besar dari 100.000, maka dia dapat diskon. Tapi jika tidak, else diskonnya 0 atau tidak dapat diskon. Ini juga bisa digunakan untuk yang tadi juga else berarti tidak akan dilakukan penukaran A dan B, atau else berarti tidak lulus gitu ya. Dan seterusnya. Jika dinyatakan dalam C++, else itu seperti ini ya. Ya, saya tampilkan semua dulu baru saya jelaskan. If variabel pembelian itu jika lebih besar dari 100.000, maka variabel diskon itu akan nanti berisi perhitungan ini ya. Ini perhitungannya. Bintang kalau di dalam pemrograman itu kali ya, perkalian. Jadi 10/100 atau 0,1 ya, diskonnya dapat 10% ini dari pembelian ini kalau pembeliannya di atas 100.000. Tapi jika tidak, else ini diskonnya tetap berisi 0. Jadi nanti kalau dikurangi diskon, tidak ada diskon ya. 100.000 misalnya hanya pembeliannya 80.000 ya. Di bawah 100.000 kan. Dikurangi diskon tetap 0, tetap 80.000 bayarnya. Tapi kalau pembeliannya di atas 100.000, misalnya 100 atau 200 lah, 200.000 misalnya pembeliannya. Berarti di atas 100.000 kan. Nah, dia dapat diskon 10% kali 200.000-nya berapa itu? 20.000 ya. Jadi nanti bayarnya hanya 180 ya. Yang terakhir ini yang ketiga dari struktur algoritma tadi yaitu struktur perulangan ini ya, pengulangan ya atau looping. Kalau tadi sudah belajar mengenai sequence atau sequential berurutan,
seleksi pencabangan, if else itu ya. Yang terakhir ini adalah struktur pengulangan atau looping. Nanti kita bisa gunakan berbagai macam pengulangan di dalam algoritma itu ya. Gunanya apa? Untuk mengulang suatu tindakan beberapa kali. Jadi nanti dalam suatu pemecahan masalah, kalau kita membutuhkan proses yang berulang-ulang, kita tidak perlu menuliskan proses itu berkali-kali ya. Tapi cukup proses itu ditulis sekali, kemudian nanti masukkan dalam perulangan atau masukkan dalam looping. Mau berapa kali proses itu diulang. Ya. Contoh, kita akan menghitung 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, ditambah sekian sampai ditambah n ya. Ini kan proses berulang berarti ya, ada penjumlahan 1 plus 2 plus nanti jumlahnya di plus 3, jumlahnya di plus lagi berapa sampai n, sampai yang di 7 berapa kali ya. Yang pertama, penulisan algoritmanya, jumlah kita beri nilai 0, jadi nilai 0 dimasukkan ke jumlah. Kemudian kita gunakan for ya, kalau dalam pemrograman atau algoritma ini dulu, perulangan itu bisa menggunakan for ini ya. For. Nanti juga dalam coding itu juga ada for. Ya. Untuk K mulai dari 1, jadi K ini nanti variabel bebas, mau X, A, B, C atau mungkin yang lain bisa bebas. Ini juga itu jumlah maksudnya. 1 berarti for K sama dengan 1 to N. N-nya berapa nanti? 8, 10, atau 12, atau mungkin 20, dan seterusnya ya. Apa yang dilakukan dari 1 sampai ke N itu, yaitu ini. Variabel jumlah itu diproses perhitungan variabel jumlah itu sendiri ditambah K. Kalau tadi sebelumnya variabel jumlah itu nilainya 0, berarti ini nanti jumlah sama dengan 0 ditambah, ini berarti berapa tadi K-nya? Awalnya 1 ya. Jadi ya, saya beri ini. Jadi ini berarti nanti jumlahnya itu 0 ditambah 1 ya, sama dengan berapa? 1. Jadi yang pertama akan bernilai 1. Kemudian dia nanti akan looping lagi. Karena ada n4 di sini. Dia looping lagi perulangan karena belum tercapai n-nya. N-nya mau berapa? Misalnya n-nya 3 ya. N-nya 3. N-nya 3. Sekarang n-nya 3. Berarti maaf. K-nya naik lagi. K-nya sudah enggak 1 lagi, 2. Berarti jum tadi sebelumnya berapa? Hasilnya ini jum 1 ditambah K-nya berarti naik 2 sama dengan 3. Nanti seterusnya juga ya, 3 jumnya posisi terakhir berapa, ditambah K-nya naik lagi 3 sama dengan berapa, 6, dan seterusnya ya, tergantung jumlah n-nya sampai berapa ya. Semoga bisa dipahami ini ya. Ya. Algoritma di atas menyatakan cara menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Dalam hal ini K pada for akan bernilai 1, 2, 3, 4 hingga N untuk setiap iterasi atau perulangannya. Kalau dinyatakan dalam C++ bagaimana? Kita akan gunakan for seperti ini. Jum sama dengan 0, kemudian penulisan di C++ itu for mulai dari K sama dengan 1, titik koma, sampai batasnya K lebih kecil sama dengan N, kemudian K-nya nanti akan bertambah terus. K plus plus itu sama dengan K sama dengan K plus 1.
Ya, jadi nanti akan naik terus ya. K-nya 1, nanti kalau berulang lagi 2, berulang lagi K-nya jadi 3, 4 dan seterusnya sampai K-nya lebih kecil atau sama dengan N. Misalnya N-nya ada 5. Jadi K-nya kalau sudah sampai ke 5 ya, atau 4 ya, mestinya 4 ya, 4 ya, atau sampai 5 ini karena ada sama dengannya berarti ya. Berarti nanti berhenti di K-nya kalau sudah bernilai 5. Jum sama dengan jum ditambah K titik koma. Kalau dalam C++ coding apapun diakhiri dengan titik koma di sini ya. Ya. Ada satu cara lagi untuk menyatakan dengan C++ menggunakan while ya. Selain for ini perulangan, ini ada while. Ya. Jum sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1. Kerjakan selagi K-nya lebih kecil sama dengan N. N-nya berapa tadi? Misalnya 5 gitu ya. Jadi selama K-nya lebih kecil sama dengan 5, dia akan mengerjakan ini. Jum sama dengan jum ditambah K. Dan dinaikkan K-nya. Kalau tidak dinaikkan nanti dia akan berhenti di sekali perulangan itu ya. Nah. Ya. Kemudian kalau dengan ini ya, kalau dengan maaf, nah ini jika dinyatakan ke C++ menggunakan for seperti ini tadi, kita coba lihat ilustrasikan ya. Yang pertama saya punya ini ya, K, kemudian jum tambah K, ini jum. K-nya kalau pertama 1 ya. Jum tambah K-nya berapa? 0 tambah 1 ya. Jadi 0 tadi kan 0 ini jumnya, kemudian tambah 1, K-nya nilainya 1. Berarti sekarang jum nilainya 1 ya. Kita lihat ini rumus ini ya. Ini saya tracking ceritanya ya. Jadi saya step by step ini ya. Sekarang kalau K-nya 2 berarti 1 ditambah 2. Nah, kenapa 1? Karena jum yang terakhir 1 ya kan? Jum yang terakhir 1, makanya dia pindah ke sini 1 ditambah K. K-nya naik 2. Nah, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Satu lagi ya, 3. 3 tambah 3, 6 dan seterusnya nanti ya. Coba diperhatikan dulu. Semoga bisa dipahami. Ini logika sederhana sebenarnya. Baik, untuk menuju ke struktur data, ada baiknya kalian harus mengenal yang namanya array dulu ya. Meskipun nanti saya juga jelaskan apa itu array nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya. Array itu adalah lari atau kumpulan data yang sejenis. Jadi kalau kita punya data-data yang banyak dan itu digunakan untuk semuanya, misalnya kita ingin menyimpan nama-nama mahasiswa yang ada di dalam ruang kelas ini. Ya, kalau hanya kita gunakan satu variabel, nanti hanya satu mahasiswa yang disimpan ya. Misalnya nama 1 sama dengan Arif gitu ya. Nama 2 sama dengan Hidayat, nama 3 siapa. Ya. Kalau namanya sedikit mungkin nggak masalah, tapi kalau namanya banyak, artinya jumlah mahasiswanya banyak, 100 misalnya, berarti kita butuh nama 1 sampai 100. Nah, itu sangat tidak efisien sebenarnya. Penggantinya yaitu dengan menggunakan yang namanya array nanti ya. Jadi satu nama nanti akan diakses berdasarkan indeksnya ini ya, dalam kurungnya nanti itu ya. Nama yang keberapa? Nama yang ke-1, nama yang kedua, nama yang ketiga ini ya. Tapi harus sejenis ya. Kalau nama semua gitu ya. Alamat semua, gaji semua gitu ya. Jadi ini ya. Array adalah kumpulan data yang sejenis. A adalah nama array misalnya. A kurung kotak K kurung tutup ini menyatakan elemen ke yang ke ya, jadi A yang keberapa nanti ini ya. Kalau A dalam kurungnya ini ke tulisnya 2 berarti A yang kedua dan seterusnya ya. Di sini ada ini ya, ada ilustrasinya, ada 0 1 2 3 4 7.
ini adalah array yang disimpan dalam memori ini ya. Jadi ada array A, dia punya slot atau tempat sebanyak berapa ini? 8 ya. Pak 7 Pak. Ya, tapi kalau kita lihat hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena array itu memang mulai dari 0. Ini ya. Dari 0. Dari 0 kemudian nanti 1, 2, 3 sampai ke 7. Berarti array ini menyimpan 8 data. Dimulai dari array yang ke 0 sampai array yang ke 7. Jadi kalau dia posisi 77 ini misalnya, ini berarti array yang keberapa? Array yang keempat. Ini ya. Kalau 10 array yang ke 1. 32 array yang ke 6 gitu ya. Dan seterusnya. Mudah ini baru pengenalan soalnya. Contoh algoritma yang melibatkan array ini ya. Nah, ini agak sedikit kompleks ini ya. Jadi contoh di atas ini digunakan untuk menjumlahkan ke 8 elemen array yang tadi ada ya. Ini 8 array. Yang pertama jumlah kita beri nilai 0 awalnya. Kemudian perulangan kas mulai dari 0 sampai ke 7. Kemudian berulang ini ya. Ini berulang 0 sampai ke 7. Apa yang dilakukan di perulangan itu? Yaitu nilai jum ditambahkan array yang ke K. K-nya nanti akan bergerak dari 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau pertama berarti jum ditambah A yang ke 0. Nanti berulang lagi jum ditambah A yang ke 1. Kedua, ketiga, dan seterusnya sampai nanti ke 7 ini berhenti nanti. Kita akan lihat ilustrasinya di sini. Jadi semacam ini ya. A yang ke 0 ditambah A yang ke 1 ditambah A yang kedua ditambah A yang ketiga. Seperti tadi ya. Ini adalah array 2 dimensi ya. Kalau sebelumnya tadi array 1 dimensi, yang tadi ya sebelumnya, ini sekarang ke array 2 dimensi ilustrasinya seperti ini. Seperti bentuknya seperti tabel ya. Ada kolom, ada baris. Ada kolom, ada baris ya. Berarti ada berapa baris? 3. 1, 2, dan 3 ini ya. Berapa kolom? Ada 4. 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, untuk yang 2 dimensi ini memang membutuhkan 2 for, 2 perulangan ya. Dia akan menelusuri barisnya dulu, kemudian baru menelusuri kolomnya dulu. Jadi 2 dimensi A yang ke baris berapa, koma ke kolom berapa. Jadi kalau ada 23 ini misalnya, berarti dia nanti A yang kemana, atau B kalau di sini B, ini adalah array yang baris ke berapa? Dia baris ke 1. Kenapa 1? Karena dari mulai dari 0. Nah, Pak ada 3 Pak barisnya, ini baris kedua. Nah, bukan seperti itu, nanti pembacaannya tetap mulai dari 0. Meskipun kita tadi menyebutnya ada 3 baris, tapi tetap untuk pembacaannya kita mulai dari 0, berarti ini baris kedua, baris ke 1 dan ke 2 ini ya, 0, 1, 2. Berarti 23 terletak di baris ke 1. Kolom ke berapa? 0, 1, 2. Kolom kedua, berarti ini adalah baris ke 1, 2. Nah, ini ya. Ya, itu sekilas mengenai array tadi ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian sebenarnya struktur data ini untuk apa sih? Kenapa harus diajarkan di mata kuliah teknik informatika? Kenapa harus ada di awal perkuliahan ini ya? Meskipun sebenarnya Anda harus mempelajari yang namanya mata kuliah algoritma dan pemrograman dulu. Baru nanti Anda mengenal yang namanya struktur data ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh struktur data ini. Contoh yaitu penanganan kartu pasien yang ada di klinik atau mungkin ada di rumah sakit atau mungkin ada di tempat lain ya. Ya, di sini ada contoh kalau kita mau mencari kartu pasien yang berawalan huruf A, kita akan mencari langsung di kotak yang tertulis A di sini ya. Nanti di situ urut ya, dari mulai Andi, Anton, Asti, mungkin sampai ada Aziza misalnya itu yang terakhir, Z gitu ya, dan lain sebagainya. Ya.
Jadi itu untuk pengaturan struktur data. Jadi pengaturan data. Ini contoh sorting ya, pengurutan ini. Kemudian untuk searchingnya sudah dikelompokkan sebesar ini. Jadi nanti tidak mungkin kita akan melakukan searching di Z atau di B atau bahkan mungkin di Y, karena kita perlu mencari hanya nama Andi Sumargo. Nanti kita akan langsung melakukan searching di kelompok nilai A ini ya. Itu struktur data ya. Ya, sekarang persoalannya tadi ya, bagaimana kalau data seperti itu akan diproses komputer? Struktur data apa yang paling tepatnya? Tadi saya sudah menyebutkan clue-nya sedikit ya. Bagaimana kita menemukan kartu pasien dengan nama Andi Sumargo dengan cepat tanpa harus menelusuri seluruh kartu pasien yang ada di dalam kotak ini semuanya. Ada kotak A sampai Z ya. Tadi sudah saya kasihkan clue sedikit ya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari ke depan lagi, berikutnya lagi. Ada searching, ada sorting, ada tumpuan, ada antrian, ya, ada snarep rantai dan lain sebagainya. Yang terakhir ini kita nanti akan mengenal berbagai macam struktur data secara sekilas untuk mata kuliah struktur data ini di bab-bab berikutnya. Ya. Jadi ada struktur data array yang terurut, tumpuan, antrean, snarep rantai, pohon biner, tabel hash, bisa Anda baca sendiri di sini. Kelebihan dan kekurangannya nanti kira-kira mana yang lebih tepat diterapkan untuk penanganan kartu pasien tadi itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan dilakukan di chat atau di WA atau mungkin di forum yang ada di e-learning ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.